Bab 1258, Dua Benda Ini Aneh. Sunny Fan sangat tertarik pada Bima Sakti dan mengobrol dengan Sander Ye hingga larut malam. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya semuanya aneh. Mengapa orang-orang di Bima Sakti menjalani kehidupan yang sangat melelahkan? Mengapa orang-orang di Bima Sakti menghabiskan seluruh hidup mereka untuk melunasi utang mereka? Oh, kita tidak bisa membicarakan topik ini, kan? Dengan cara demikian, Sander Ye mengobrol dengannya untuk waktu yang sangat lama, hingga larut malam, ketika dia akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan dengan berat hati dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Setelah Sander Ye kembali ke kamar, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tampak sangat lelah. Dia tidak menyangka bahwa gadis ini akan begitu tertarik pada Bima Sakti. Tetapi, itu normal. Sebagai perbandingan, hal-hal aneh di Bima Sakti masih memiliki daya tarik besar bagi dunia kultivator. Orang-orang di Bima Sakti juga sangat tertarik dengan dunia kultivator. Kamu iri dengan dunia aku, dan aku iri dengan dunia kamu. Sambil membuyarkan pikirannya, Sander Ye duduk bersila di tempat tidur. Dia mengeluarkan kristal peri penciptaan, lalu mempraktikkan hukum kosmik Guanxuan. Saat metode itu dipraktikkan, kristal peri bergetar sedikit, lalu berubah menjadi aliran energi spiritual yang mengalir ke tubuhnya. Ketika energi spiritual mengalir ke dalam tubuhnya, dia menarik napas dalam-dalam. Lalu dia mulai perlahan-lahan mengarahkan energi spiritual itu agar menyebar ke anggota tubuh dan tulang-tulangnya. Awalnya dia masih sedikit khawatir, karena bagaimanapun juga, ada segel yang ditinggalkan oleh Fasa Fan di tubuhnya, tetapi segera dia menemukan bahwa segel itu tidak menghalangi energi spiritual di tubuhnya, yang membuatnya lega lagi. Jelas, segel yang ditinggalkan Fasa Fan hanya menyegel kultivasinya sebelumnya. Adapun mengapa apa yang dipraktikkannya sekarang tidak disegel, dia juga sedikit bingung. Mungkinkah orang yang menyelamatkannya meninggalkan jalan keluar untuknya? Tanpa berpikir terlalu banyak, Sander Ye mulai berlatih dengan konsentrasi penuh. Dengan energi spiritual, ditambah dengan hukum kosmik Guanxuan, kecepatan kultivasinya meningkat pesat. Selain itu, dengan kekuatannya saat ini, selama dia memiliki energi Xuan, dia dapat mengerahkan kekuatan tempur yang sangat mengerikan. Meskipun dia kalah dalam pertempuran itu, dia memperoleh kemajuan besar, tidak hanya dalam kekuatan tempur, tetapi juga dalam kondisi mentalnya. Tentu saja, dia tidak berani ceroboh di tempat ini. Bagaimanapun, tempat ini adalah peradaban kosmik tingkat 9. Jalani hidup lagi dan berhati-hatilah dalam segala hal. Sander Ye mengumpulkan pikirannya, menenangkan batinnya, dan berkonsentrasi menyerap energi Xuan. Di sisi lain, Cardio Tian dan Aweng masih mempelajari pedang patah dan pagoda yang rusak. Setelah berpisah dari Sander Ye dan kembali ke halaman, dia meminta Aweng mengeluarkan semua kristal peri penciptaan untuk dimakan oleh pagoda kecil dan pedang patah itu. Tetapi, setelah melahap semua kristal peri penciptaan, pagoda kecil dan pedang patah itu tetap tidak bereaksi sama sekali. Hal ini membuat mereka berdua benar-benar terdiam. Cardio Tian duduk di depan meja, menatap pedang patah dan pagoda kecil, dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku tidak percaya ini." Aweng itu berkata, "Yang mulia, kedua benda ini agak aneh." Cardio Tian menoleh ke arah Aweng, yang berkata dengan suara yang dalam, "Energi Xuan di dalam dirimu dan aku, ditambah dengan hampir 10.000 kristal peri penciptaan, tidak dapat membangkitkan roh dari kedua benda ilahi ini. Ini sangat tidak normal." Cardio Tian menyipitkan matanya sedikit, "Maksudmu, kedua benda ilahi ini mungkin telah memulihkan jiwa mereka, tetapi mereka menginginkan energi Xuan." Aweng mengangguk.
Cardio Tian berbalik dan melihat pedang patah dan pagoda kecil itu, lalu menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin benda ilahi level itu melakukan hal seperti itu? Pikiranmu terlalu sempit untuk menghakimi orang lain. Aweng tersenyum pahit dan tidak mengatakan apapun. Bahkan, dia juga merasa bahwa ini agak tidak mungkin. Bagaimanapun, kedua benda ilahi ini kemungkinan besar adalah senjata Sen penciptaan yang legendaris. Bagaimana benda ilahi tingkat ini bisa melakukan hal seperti itu? Itu benar-benar mustahil. Cardio Tian melihat kedua benda ilahi itu dan berkata, kita perlu mendapatkan beberapa kristal peri. Aweng berkata dengan tak berdaya, Yang Mulia, kita telah menghabiskan semua kristal peri yang dibawa. Cardio Tian menatap Aweng, yang ragu-ragu sejenak, lalu berkata, kita masih punya lebih dari 100 orang lagi. Tetapi, kita akan berpatroli di tembok perbatasan besok, jadi kita masih butuh kekuatan tempur untuk berjaga-jaga. Cardio Tian mengangguk, baiklah, mari kita kesampingkan kedua benda ilahi ini untuk saat ini. Setelah kita menyelesaikan misi, kita akan kembali dan menanganinya dengan benar. Aweng mengangguk, oke. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Sander Ye bangun pagi-pagi, lalu turun ke bawah, melirik ke arah dahan pohon yang tidak jauh darinya, dan sebuah ide pun muncul di benaknya. Shoot! Disertai suara seperti patah di udara, dahan itu langsung terbang ke atas, lalu melesat seperti kilat ke sebuah pohon tua yang jaraknya 10 kaki. Melihat pemandangan ini, senyum muncul di bibir Sander Ye. Sekarang dia akhirnya memiliki kekuatan bertarung. Saat itu, dia menoleh dan melihat pintu kamar di rumah panggung itu terbuka dan kakek Sani Fan keluar. Dia mengenakan jubah kain tebal dan memiliki sabit di pinggangnya. Pada saat ini, Sani Fan juga keluar dari ruangan. Dia mengenakan jubah katun ungu sederhana di tubuh bagian atas dan celana hitam ketat di tubuh bagian bawah, tetapi dia tidak terlihat gemuk. Rambutnya diikat menjadi kuncir panjang, yang terlihat sangat imut. Dia juga memiliki sabit di pinggangnya. Sani Fan melambai pada Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, Sander Ye. Sander Ye tersenyum dan berkata, pagi. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berkata, ayo pergi. Mereka bertiga berangkat menuju tembok perbatasan. Selama perbincangan dengan lelaki tua itu, dia mengetahui bahwa tembok gurun ini sudah ada sejak zaman dahulu kala, dan memiliki sejarah ratusan juta tahun. Ratusan juta tahun sejarah. Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Di Bima Sakti, ini jelas merupakan hal yang tak terbayangkan, karena seluruh sejarah dan peradaban manusia baru berusia 4 atau 5 ribu tahun. Tetapi di alam semesta lain, ratusan juta tahun sebenarnya bukanlah waktu yang sangat lama. Lagi pula, para kultivator memiliki rentang hidup yang relatif panjang, dan tidak sulit bagi beberapa master papan atas untuk hidup selama ratusan juta tahun. Mengenai tujuan dibangunnya tembok tanah di sini, lelaki tua itu tidak tahu banyak, dia hanya berkata mungkin untuk mempertahankan sisi lain tembok tersebut. Setelah beberapa saat, mereka bertiga tiba di gurun kematian. Untuk mencapai tembok perbatasan, mereka harus menyeberangi gurun kematian terlebih dahulu. Setelah memasuki gurun kematian, lelaki tua di depan tiba-tiba menjadi waspada dan meletakkan tangan kirinya di gagang sabit di pinggangnya. Mereka bertiga pun mempercepat langkahnya. Di samping Sander Ye, Sani Fan melihat sekeliling dan berkata, aku beritahu kamu, ada serangga besar di tempat ini yang disebut cacing pasir, yang dapat memakan manusia dalam satu gigitan. Kamu harus mengikuti aku dan kakek dengan saksama, mengerti? Sander Ye melirik Sani Fan dan tersenyum, apakah kamu tidak takut? Sani Fan berkata dengan serius,
kakekku sangat kuat. Bahkan jika ada 100 cacing pasir, dia dapat membunuh mereka dengan satu pedang. Dia dikenal sebagai Dewa Pedang. Dengan satu pedang, dia dapat membelah langit menjadi dua. Sander Ye tertawa. Orang tua itu melirik Sunny Fan, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ketiganya mempercepat langkah mereka. Kali ini semuanya berjalan lancar dan mereka tidak bertemu dengan cacing pasir legendaris itu. Setelah melintasi padang pasir, ketiganya tiba di sebuah padang rumput dan dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Di ujung pandangan mereka, ada tembok kota setinggi ribuan kaki, sejajar dengan gunung. Itu seperti tembok surga yang menghalangi jalan mereka, sangat spektakuler. Sander Ye sedikit terkejut, apakah ini tembok perbatasan? Orang tua itu melirik ke dinding dan mengangguk, ya. Sander Ye berbisik, sungguh spektakuler. Sunny Fan tiba-tiba bertanya, kakek, ku dengar ada beberapa binatang buas di sisi lain tembok, benarkah itu? Orang tua itu melirik Sunny Fan dan tersenyum, siapa tahu. Kakek belum pernah ke sana. Sunny Fan tersenyum dan berkata, bisakah kita naik dan melihatnya? Orang tua itu menggelengkan kepalanya, lupakan saja. Sambil berkata demikian, dia berjalan ke samping. Sander Ye dan Sunny Fan mengikuti. Mereka datang ke sini hari ini untuk memetik buah istimewa yang disebut buah lingi. Buah ini rasanya enak dan sangat populer di kota ini. Buah ini juga merupakan sumber pendapatan utama bagi kakek dan anak itu. Mereka dapat hidup selama sebulan hanya dengan satu kali panen. Tetapi, karena gurun kematian, orang-orang di kota itu tidak mau mengambil risiko. Sunny Fan tiba-tiba berkata, kakek, kita baru beberapa hari di sini, kenapa kakek ke sini lagi? Koin tembaga yang kita tukarkan bisa digunakan untuk waktu yang lama. Orang tua itu berkata, ada tambahan satu orang yang makan. Sander Ye tiba-tiba merasa sedikit malu. Sunny Fan terkekeh, Sander Ye memang punya selera makan besar, kebanyakan orang tidak mampu memberinya makan. Sander Ye. Tak lama kemudian, mereka bertiga tiba di sebuah hutan. Sander Ye mendongak dan melihat lebih dari selusin buah ajaib tumbuh di beberapa pohon tinggi tak jauh dari sana. Orang tua itu mengambil seutas tali dan berjalan ke sebuah pohon. Dia melingkarkan tali itu di pohon, lalu menempelkan kakinya ke pohon dan perlahan-lahan memanjat dengan kekuatan yang dia miliki. Sunny Fan menutup mulutnya dengan kedua tangan dan berkata, kakek, hati-hati. Orang tua itu sangat terampil, dalam waktu singkat dia telah memanjat sekitar 10 kaki dan tiba di tengah pohon. Sander Ye menoleh dan melihat ke arah tembok tandus di sana. Dia harus mengatakan bahwa tembok itu benar-benar spektakuler. Dia juga sedikit penasaran saat ini. Apa yang ada di balik tembok itu? Pada saat itu, lelaki tua di atas pohon itu tiba-tiba berkata, tangkap. Begitu dia selesai berbicara, buah ajaib jatuh. Sunny Fan segera mengambil jaring dan berlari menghampiri, lalu dengan cekatan menangkap buah ajaib itu. Setelah beberapa saat, semua buah ajaib di satu pohon telah dipetik, dan lelaki tua itu pergi ke pohon kedua. Di sisi lain, Cardio Tian dan Aweng tiba di tembok kota yang sepi. Mereka melihat keluar tembok dan melihat hamparan tanah tandus yang luas tanpa ujung yang terlihat. Aweng berkata, intelijen sebelumnya mengatakan bahwa ada pergerakan di gurun ini. Sekarang tampaknya semuanya sangat damai. Cardio Tian tiba-tiba bertanya, apakah kamu ingin pergi ke sana dan melihatnya? Wajah Aweng tiba-tiba berubah. Yang mulia, kamu tidak boleh melakukan itu. Di luar tembok kota, itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Tubuh yang mulia bernilai, kamu tidak boleh membahayakannya.
Cardio Tian tersenyum dan berkata, "Aku hanya bercanda." Ketika dia berkata demikian, dia melihat ke ujung pandangannya, dan pada saat itu, dia melihat sesuatu, dan senyuman di wajahnya langsung lenyap. Apa itu? Awen menoleh dan melihat tombak muncul dari ujung pandangannya. Dalam sekejap mata, tombak itu telah menembus tembok kota. Bang! Dalam sekejap, suara gemuruh menggema di seluruh wilayah perbatasan seolah-olah telah terjadi gempa bumi besar. Bumi retak dan gunung-gunung runtuh. Bersambung.